Selamat siang, kami akan menjelaskan tentang peran keluarga dalam gaya hidup modern. Kelompok kami berisi saya, Dennis, Philippus Bobby, Laurentius Calvin, Marcellus, dan Michael Levin. Pengertian gaya hidup modern menurut Minor dan Mowen. Hal yang menunjukkan bagaimana orang hidup, bagaimana membelanjakan uangnya, dan bagaimana mengalokasikan waktunya. Dan sedangkan menurut Kotler, sebuah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opini. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Kata modern berasal dari bahasa Latin, yaitu modernus yang berarti saat ini, atau sesuatu yang menuju pada sifat kekinian. Di dalamnya tercermin suatu nilai yang mengerahkan seseorang untuk bersikap efektif, efisien, praktis, sederhana, dan menghargai waktu. Teman, saya Michael. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang konsumerisme. Konsumerisme itu adalah gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan dan kesenangan. Contohnya misalnya Anda membeli barang-barang mewah. Terus ini ada materialisme atau pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata-mata dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indera. Dan terakhir ada hedonisme, yaitu paham atau pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi merupakan tujuan utama dalam kehidupan di dunia. Terima kasih. Peran keluarga dalam menghadapi gaya hidup modern yang pertama adalah membangun persekutuan antar pribadi. Keluarga Kristiani perlu membangun persekutuan pribadi-pribadi dan melayani kehidupan. Keluarga Kristiani juga dituntut untuk turut serta mengembangkan kehidupan perutusan gereja. Dalam hidup keluarga Kristen, kita juga perlu meletakkan cinta kasih sebagai asas dan kekuatan yang mempersatukan masing-masing anggotanya. Lewat peran ini, diharapkan dapat melahirkan keluarga kuat yang tak terceraikan, penghargaan yang tinggi kepada perempuan dalam keluarga, menjunjung tinggi hak-hak anak-anak dan menganggap mereka memiliki pemikiran yang patut dihargai, dan menganggap kehadiran orang lanjut usia yang menjadi anggota dalam keluarga juga perlu diperhatikan kebutuhannya dan mendapatkan penghargaan yang selayaknya. Peran keluarga dalam menghadapi gaya hidup modern yang kedua adalah melayani kehidupan. Keluarga dipanggil untuk turut serta dalam mengembangkan masyarakat karena pada hakikatnya keluarga merupakan sel masyarakat yang pertama dan amat penting. Contohnya, yang pertama adalah terlibat dalam hidup dan perutusan gereja. Kemudian, membangun persekutuan keluarga yang beriman secara kokoh. Yang ketiga adalah membangun persekutuan antara anggotanya agar terus-menerus berdialog dengan Tuhan melalui berbagai cara. Dan yang keempat adalah penanaman semangat positif yang tercermin dalam gaya hidup modern. Di dalam Alkitab kita dapat melihat kisah Yusuf yang masih belum terpengaruh oleh gaya hidup modern. Yusuf masih bisa memaafkan, bahkan tidak membenci kakak-kakaknya yang telah membuangnya dan menjualnya menjadi budak. Selain itu kita juga bisa melihat gaya hidup orang muda yang kaya pada Matius 19 ayat 16-26, di mana gaya hidup modern yang telah mempengaruhi orang muda yang kaya itu membuatnya sulit untuk meninggalkan atau menghindari dampak negatif dari gaya hidup modern yang ia miliki. Oleh karena itu, ia sudah kehilangan sumber dari segala kehidupan sejati, yaitu Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sekian presentasi kami. Terima kasih sudah mendengarkan.